Menyambung pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai dak atau ngecor. Bagi kalian yang belum lihat videonya, silahkan klik link video yang berikut ini ya. Nah, video ini kami akan membahas kelanjutan renovasi rumah 2 lantai yang berada di Cibubur ini. Nah, untuk kali ini sudah pada tahap ke-7 atau sudah naik hebel atau mulai progres sekitar 30-40%. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti dari awal, jangan khawatir dan jangan bingung untuk memulainya dari mana, karena kami sudah mengelis videonya pada playlist di channel kami. Semoga video ini menginspirasi bagi kalian yang punya rencana renovasi rumah, bangun rumah. Ya, ini dia saya ditemani oleh kawan kita ya, kan udah lama ya kita berhubungan dengan beliau. Ini Mas Lani seperti biasa yang akan membantu membahas untuk pasangan hebel atau bata ringan ya. Orang biasa menyebutnya hebel, tapi sebenarnya pada hakikatnya hebel itu adalah merek, sedangkan untuk khususnya itu bata ringan kita di dalam konstruksinya. Gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Lani. Halo Mas Lani. Iya, sapa dulu sahabat nikah ya. Terima kasih yang udah setia menemani sahabat nikah dari video pertama, kedua, ketiga, dan ini yang ke-7 ya. Nah, ini adalah tahap yang ke-7 atau kalau dalam konstruksinya itu ini udah pengerjaan pemasangan gitu ya. Jadi naik hebel. Tadi saya kan udah menyebutkan kalau hebel itu merek dan pada intinya adalah namanya bata ringan kan. Betul, Pak. Bata ringan itu selain hebel apa aja sih? Kalau bata ringan, batako kali ya mungkin ya. Kalau itu maksudnya bata ringan nggak? Bukan. Oh. Kayaknya bukan kalau menurut saya. Oh gitu. Bata merah itu bata ringan apa bata? Bata apa sih kalau Bata, itu? bata berat. Jadi lebih oke ya. Nah, saya mau nanya nih, itu untuk dimensi hebelnya itu pakai yang tebal berapa? Kalau yang ini kita pakainya yang 7,5 cm. Oh, tebal 7,5 cm. Oke, untuk panjangnya? Panjangnya yang ini 60 cm. Oh, 60 cm standar berarti ya. 20 kali 60. Iya, 50. Ya itu 20. semuanya sama gitu ya. Nah, saya mau nanya lagi nih. Iya. Waktu pengerjaan ini nih, pemasangan hebel ini, naik hebel ini itu butuhnya berapa kubik atau berapa DO gitu loh? Kemarin ini udah habis 1 DO setengah. 1 DO setengah. Kalau 1 DO 12,6 ya? 12,6 betul. Iya, berarti setengahnya berarti sekitar 6, berarti hampir mau 20 kubik ya? Kubik? Iya, 20 kubik. 20 kubik. Oh, berarti untuk kebutuhan 2 lantai ini jadi menggunakan 1 DO setengah. Jadi sekali kirim ya? Enggak, kemarin kita nyicil, jadi 3 kali kirim. Oh, 3 kali kirim. Berarti lumayan juga yang ngasih uang tipnya ya. Iya, betul. Sama tukang ininya, apa yang muatannya. Berarti ini karena luasnya 90 nih ya untuk di lantai 2 total untuk kebutuhan yang banyak. 90 meter persegi ya? 90 meter. Iya, jadi kebutuhannya itu 1 DO setengah. Itu langsung dinaikin ke atas ini atau masih kalau di bawah? sekali kirim kita langsung naik ke atas. Nah, yang kemarin terakhir karena di sini udah numpuk jadi ditunda di bawah. Oh, berarti ini udah istilah kata udah siap penuh, untuk udah penuh untuk pemasangan itu ya. Nah, untuk pemasangan hebel ini, kerjaan pasangan ini itu ada berapa tukang kerjain? Kalau tukangnya di sini ada 3. Ada 3. Keneknya 2. Oh, keneknya. Oh, berarti tukangnya 3, keneknya 2. Berarti yang fokusnya itu tukangnya ada 3, yang bantu kalinya ada 2. Iya. Itu di depan, tengah, belakang atau gimana? Sistem balapan dari depan posisinya atau iya, posisi samping, tengah, samping. Samping dulu kalau kita pemasangannya. Oh, pemasangan samping dulu. Bukan semaunya ya berarti ya? Bukan, kita harus dari samping dulu. Samping itu depan atau belakang? Kalau samping sini, samping. Iya, samping ini dari ke depan atau dari ke belakang? Oh, dari depan ke belakang. Dari belakang ke belakang ya. Oke.
Begitu juga yang samping sebelah sini juga sama. Iya. Itu kayak balapan berarti dong. Ya semacam juga juga sih. Oh, ya udah, berarti seperti itu sahabat nikah. Jadi barang datang langsung dikerjain ya, langsung dikerjain. Jadi biar cepet tuh naik itu. Perekatnya pakai apa ya? Kalau kita pakai MU, mereknya tuh. Oh, jadi perekat Hebel itu pakai MU. Pakai MU. Kira-kira bisa nggak sih pakai plesteran itu? Nggak bisa ya? Nggak bisa, itu lem khusus buat Oh, Hebel. berarti maksudnya ini bukan kayak bata merah, jadi buat apa namanya pakai adukan itu enggak ya? Jadi bukan. ini fungsinya memang untuk merekat ya, lem antara Hebel satu dengan Hebel yang lain gitu ya? Betul, Pak. Gitu. Jadi pakai MU berarti ya? Pakai MU. Oh, MU itu emang menjadi merek yang paling wajib atau yang lain juga bisa? Yang bagusnya sih pakai MU, maksudnya MU yang original. Sebenarnya ada merek-merek lain lah. Kita tinggal mau pakainya yang mana gitu. Oh gitu. Tapi ini untuk rumah dua lantai ini karena konsumen kita ya istilah kata mantap lah gitu ya. Jadi kita kasih yang terbaik gitu ya. Jadi merek yang terbaik juga ya. Ini Hebelnya terbaik juga dong. Ini termasuk bagus. Bagus ya. Bagus. Bagusnya Hebel itu gimana? Jadi apakah dia walaupun ringan dia kuatnya itu dari dia nggak mudah patah dan yang jelas dia dites dulu nih, jatuhin dulu tak gitu. Iya, dia dari seratnya nih, seratnya dia lebih ada kasar. Hebelnya yang contoh? Contohnya sebentar. Iya. Waduh, saya bawah ini. Ini nggak sempurna, nggak apa-apa ya? Iya, nggak usah. Jadi kuatnya itu gimana kelihatannya? Kalau kita melihatnya dari seratnya sini, Pak. Oh, seratnya. Ini herbal yang bagus, seratnya dia kasar. Oh, yang bagus itu yang kasar. Yang halus malah enggak? Yang halus nggak, kurang baik, kurang bagus. Oh, jadi diraba kasar gitu? Dia dilihat dari seratnya tuh beda sama. Kalau disiram pakai air kelihatan nggak kuat atau enggaknya? Jadi kalau kuat emang meresap atau tidak atau gimana? Kalau pakai air ya kita nggak jamin sih Pak. Yang jelas lihat secara kasat mata gitu ya. Kasat mata dia seratnya lebih kasar dan juga nggak mudah patah lah. Kalau jatuh dia nggak langsung belah-belah, paling jadi dua gitu. Oke. Berarti seperti itu ya sahabat nikah ya. Jadi untuk lihat kuat atau bagusnya atau gimana dalam apa namanya ini si Hebel ini kelihatannya kasar gitu di raba ini ya gitu. Nah oke, ini untuk objek Hebelnya ya, kita taruh dulu. Aduh berat. Nah saya mau nanya lagi, untuk teknik pemasangannya itu pemasangan Hebel itu ada kesulitan nggak? Misalkan ini kan namanya perumahan, rumahnya dempet-dempet ya? Iya, betul, Pak. Ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang gitu kan. Itu nempel-nempelnya itu gimana, ada kesulitan nggak? Ya, kita ada kesulitan sih sebenarnya kalau pas sampingnya pas rumah ya Pak. Jadi ketika Herbal jatuh atau itu kan nanti jadi komplainan ya Pak, juga mengganggu tetangga sebelah. Jadi gitu. polusi suara gitu, suara atau kotor debu. Kalau misalkan nih, berarti sampingnya harus ada terpal dong untuk membatasi itu ya? Atau pakai jaring-jaring itu gimana? Bagusnya pakai jaring-jaring sih kalau standarnya. Oh, pakai standarnya. Jadi kalau sini pakai terpal. Kalau sini pakai terpal. Malah lebih bagus dong. Lebih bagus. Oh, berarti mantap nih ya modalnya ya. Oke. Jadi kalau yang di atas itu kesulitannya gimana? Kalau di atas pemasangan nih? Yang di atas kita kalau kesulitannya ada Pak, kita kendalanya ya jadi nggak cepet lah pemasangannya, kita pasti lebih hati-hati karena takutnya ada resiko untuk jatuh juga. Kalau kita pemasangannya nggak hati-hati juga dia gampang rubuh gitu. Kalau kena angin. Berarti kalau itu kalau gampang rubuh mesti diperhatikan betul ya? Iya betul. Begitu juga dengan kolomnya dong ya. Kolomnya itu jaraknya berapa gitu? Antara ini kolom praktisnya itu ya buat ini bidang Hebelnya ini pemasangannya 3 meter Pak. Oh 3 meter. Tapi sesuai dengan itu sih, kalau di sini mah kita sesuai dengan jarak kamar-kamar atau ruangan. Oh ya, jadi sesuaikan dengan desainnya gitu ya. Jadi jaraknya itu sekitar 3 meter lah, 3 meter gitu kan. Nanti dipasang kolom praktis itu pembatasnya itu ya. Oke, ini berapa lama ini udah naik seperti ini
dari mulai pertama kali datang? Kalau udah dari pemasangan herbal Pemasangan hebel pertama. Oh, dari pemasangan herbal udah 2 minggu, Pak. Oh, udah 2 minggu. Itu hitungannya standar ya? Standar ya. Oke, jadi nggak cepat juga enggak, buru-buru juga enggak, atau lambat juga enggak. Karena tukang 3 ya kan. Oke, ini udah dipasang slub semua ya nih ya. Jadi ini setelah ini udah dipasang slub semua, berarti tinggal masang atap dong ya? Iya. Pakai apa itu namanya, kuda-kuda atau sopi-sopi? Pakai kuda-kuda. Saya nggak paham ya, mesti tanya sama yang. Iya, pakai kuda-kuda. Oh, pakai kuda-kuda. Baja ringan ya, pasti pakai baja. Ini untuk tingginya berapa ya? Tinggi herbalnya. Tinggi herbalnya ini. Tinggi herbalnya kita kemarin pemasangannya itu 3,20 meter. 3,20 meter. Itu lumayan tinggi ya? Lumayan. Biasanya mah kurang dari 3 meter ya? Ya, kita biasanya 3 meter paling rendah. 3 meter paling rendah, ini 3,20. Jadi nambah 1 hebel ya? Jadi nambah 1 hebel. Oke. Nah, ada nggak tips untuk pemasangan hebel ini? Jadi untuk teman-teman nih, barangkali ada sahabat nikah yang profesinya sama sama Mas nih. Iya. Untuk tips pemasangan hebel ini gitu kan. Yang perlu diperhatikan kita profilannya, Pak. Yang buat pemasangan hebel, kita profilannya harus benar-benar lurus. Oh, lurus. Berarti biar nggak bengkok gitu ya. Biar kita pemasangnya tuh nantinya di plesterannya efeknya, Pak. Kalau kita pemasangannya nggak bagus, bengkok gitu ya, nanti di plesterannya kita pasti berkendala. Oh gitu, jadi nggak lurus ya. Jadi aduh gimana, malah nanti boros ya. Boros. Untuk nutupin yang bengkok, untuk ngurangin. Nah, tebalnya berapa itu untuk tadi kan hebelnya kan tebalnya 7,5. Nah, untuk aciannya berapa tuh plesteran? Kalau plesterannya standarnya 2,5. Oh, 2,5. Jadi pan belakang ya? Jadi kan kirinya 12 gitu ya? 5 cm kanan kiri. Oh, kanan kiri 5 cm. Jadi artinya total 12,5 ya? 12,5. Oh, itu udah oke lah itu ya. Oke. Nah, sahabat nikah, bagi kalian yang ingin tanya-tanya lagi mengenai pemasangan hebel ini, silakan tanyakan ke Mas Lani, panggil aja di kolom komen ya. Jadi tinggal tanya aja. Nanti kita akan bahas lagi untuk kelanjutannya, mungkin mengenai atap ya. Iya. Di video berikutnya. Jangan lupa kalian untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan untuk perkembangan rumah ini, untuk renovasi rumah 2 lantai ini. Terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Yap.